Ngakak lihat kedunguan kadrun, demi Anies jadi presiden kadrun koplak rekayasa video Barack Obama, dukung Anies Baswedan, mana ditanya jelek banget, halah drun. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Jadi pada Ade Armando akan terjadi juga pada kalian, pada pasangan kalian, pada anak kalian, dan pada orang-orang yang kalian sayangi. Jangan pernah takut dengan mereka. Percayalah pada saya, mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Ayo bergandengan tangan menjadikan negeri ini lebih tentram, damai, dan toleran. Gaspol. Sejak resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem sebagai calon presiden pada awal Oktober, makin beragam hoax yang menyeret Anies Baswedan. Setelah video dukungan massal, kali ini muncul video Anies mendapatkan support dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Informasi itu menyebar dengan menggunakan video yang memperlihatkan Obama membuka sebuah tirai. Video tersebut diunggah akun TikTok Bonya Jaboni. Dalam video itu terdapat pula tulisan balon bakal calon Presiden 2024, Pak Anies Baswedan. Mari maju Indonesia sejahtera dan religi. Video tersebut menyertakan keterangan yang mengaitkan pencalonan Anies sebagai Presiden RI, seolah Obama mendukung pencalonan Anies. Video pendek itu memperlihatkan Barack Obama menyikap tirai seperti membuka lukisan yang bergambar Anies Baswedan. Informasi itu jelas nggak masuk akal dan rekayasa ya. Sangat tidak mungkin Obama yang tak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika memberikan dukungan kepada Anies. Terlebih tergambar seperti dalam video tersebut. Berdasarkan penelusuran, video pembukaan tirai mirip lukisan oleh Obama itu tidak terkait dengan Anies. Video versi asli dan lengkap diunggah oleh kanal YouTube milik CNN 12 Februari 2018 silam. Dalam acara tersebut, mantan Presiden Barack Obama berbicara tentang kesejajaran antara hidupnya dan seniman Kehinde Wiley. Jadi sudah jelas ya mana yang asli, mana yang cuma hoax semata, yang hanya digunakan untuk mencitrakan Anies semata. Sebegitunyakah kadrun ingin mencitrakan Anies menjadi pahlawan besar yang amat peduli dengan rakyat yang didukung oleh pemimpin dunia? Halah drun. Padahal saat ini dalam berbagai survei nama Anies makin nyungsep, dikalahkan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng yang tidak pernah memakai predikat halu gubernur rasa presiden. Namun di dalam berbagai survei justru nama Ganjar lah yang makin berkibar. Ironis kan? Buat Anies, pasti rasanya sakit, perih bukan main. Untuk para pemuja Anies yang juga kebanyakan adalah hatersnya Presiden Jokowi, buzzer pun dikerahkan untuk menaikkan harga dari Anies. Ini by the way buzzer apakah drone halu? Ada dua upaya mengangkat nama Anies yang sangat ketahuan taktiknya. Bukannya jadi mengangkat malah jadinya membanting nama Anies. Karena ketahuan banget agendanya. Dengan kata lain caranya kurang cantik. Kelihatan banget rekayasanya drone. Sok jadi raja di medsos, tapi kenyataannya nyungsep. Pendukungnya hanyalah para buzzer dan kadrun yang halu dengan andalan ngehoax dan membuat narasi kontroversial. Ya begitulah pendukung kalau sudah berilusi akut dan hampir setengah gila. Menjual kewarasan demi menaikkan citra Anies sampai segitunya. Saking gak ada yang bisa dibanggakan dari seorang Anies. Malah tebar hoax gila. Apanya yang sejahtera? Urus banjir aja gak beres kok. Bahkan tindakan pencegahan seperti normalisasi sungai saja nggak dilanjutkan. Selama ada kelompok sebelah, selalu ada hoax yang tidak pernah habis. Ibarat nggak kenyang kalau belum makan nasi, maka mereka tidak akan tenang kalau belum sebar hoax. Pendukung setengah gila model begini sangatlah banyak di dunia maya. Mereka membuat hoax dan menyebarkannya untuk sesama. Tujuannya adalah agar gila barengan.
grup-grup media sosial yang isinya orang bego dan berhalusinasi parah, kemudian menyebarkan kabar bohong untuk menghibur diri sendiri. Hoax itu dibuat mereka karena tidak ada lagi kebenaran yang bisa mereka banggakan dari junjungannya. Gak ada kebenaran, terpaksalah sebar kebohongan yang dibungkus dengan rapi. Tapi sayang, banyak yang sudah cerdas, meski tidak sedikit pula yang mau dibego-begoi. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya ini sudah 10 tahun. Oh, Kenapa ini berhasil saya punya duit. Warga adukan masalah kelas kakap, pantesan Anies dulu tutup balai kota. Ditulis oleh Sardi dari laman siwarda.com. Kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota. Pak Sekda, saya sampai hari ini nggak pernah cuti, kecuali dari mulai masuk pegawai loh. Sampai hari ini tidak pernah cuti, kecuali cuti naik haji 2005. Mumpung nih, saya udah bicara sama dia, saya bercerita aja. Saya berusaha lagi kan, ada yang mungkin terus aku juga dibuat balik aja. Aja. Itu lo balikin. Aku Pak Jokowi itu programnya gua. lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Pendukung Anies banyak yang nyinyir ketika PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota. Mereka bilang ngapain buka aduan warga, padahal kan sudah ada aplikasi Jaki. Jakarta dibilang kembali ke zaman primitif, ada aplikasi tapi tidak dimanfaatkan. Sebelum saya komentar ini, marilah kita bicara soal latar belakangnya. Pada hari pertama ada beberapa warga yang datang mengadukan masalah, dan masalah yang mereka keluhkan termasuk kelas kakap loh. Salah satunya adalah warga Bambu Apus yang mengadukan dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional. Ia mengaku dimintai uang dengan variasi yang berbeda, mulai dari 150 juta rupiah hingga 2,5% dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu unit pelaksana teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Ia sudah melaporkan masalah ini secara langsung ataupun berbasis elektronik, tapi nggak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019. Gila, dia juga sudah mengadu lebih dari 10 kali ke gubernur sebelumnya, hingga ke wali kota, camat, RT, RW, tapi nggak ada tindak lanjut. Ada juga masalah pungli yang dialami oleh warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia mengadu soal permintaan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk calon ketua RT di Grogol Utara. Ada pula warga Pulau Raya, Petogogan, Jakarta Selatan yang mengadu soal banjir di rumahnya karena sejak 2013 hingga awal 2020 nggak pernah kena banjir. Tapi sejak 2021 hingga saat ini rumahnya kebanjiran. Yang paling parah, pengakuan dari Heru, di mana ada aduan dari petugas PPSU yang dijadikan staf pribadi seorang lurah. Gila ya, petugas PPSU digaji negara tapi kok bisa-bisanya dijadikan staf pribadi. Kalau ketahuan Ahok, lurah yang bersangkutan pasti langsung ditendang keluar. Kelar hidupnya, PPSU telah terikat kontrak dengan Pemda DKI tapi malah dieksploitasi seenak jidat. Nah, balik lagi ke nyinyiran dari pendukung Anies. Kenapa nggak pakai Jaki aja? Justru karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa menggunakan aplikasi sehingga harus tatap muka. Coba pikir, pungli sebesar 150 juta dilaporkan ke aplikasi. Wah, ini namanya buang-buang waktu. Bagaimana dengan petugas PPSU yang diperlakukan semena-mena? Apakah mungkin melapor lewat aplikasi? Saya kalau mengalami masalah besar begini, ogah pakai aplikasi. Masalah besar dan sensitif nggak mungkin bisa diakomodasi oleh Jaki. Kemungkinan pasti tidak akan ditindaklanjuti. Belum lagi data tersebar dan menambah rumit masalah. Mau mengadu ke gubernur sedangkan si Anies pengecut dan menutup balai kota dengan gorden. Seperti yang dialami petugas PPSU tadi. PPSU tak bisa lapor dan terpaksa pasrah karena aduan masuk ke lurah.
Apa mungkin lurahnya bakal tindak diri sendiri? Halo, lantas mereka mau mengadu ke siapa? Ke PA 212? Mereka aja hidup dari belas kasihan pemberi nasbung. Nggak ada nasbung, nggak ada demo. Itulah prinsip mereka yang utama. Dulu Anies sangat banggakan Jaki. Anies pernah mengatakan pentingnya pelayanan pemerintah secara digital selama pandemi COVID, sehingga Pemprov DKI menciptakan aplikasi bernama Jaki. Melalui aplikasi Jaki, masyarakat diharapkan mendapat layanan dari Pemprov DKI dan melaporkan pegawai Pemprov yang melakukan pelanggaran. Anies mengatakan Jaki diperlukan sebagai alat untuk memastikan masyarakat jika Pemprov DKI mendengarkan dan dapat segera memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Tapi nyatanya, ya tanya aja tuh sama orang-orang apakah aplikasi ini bermanfaat. Anies saja sering kabur saat ditanyai wartawan atau di demo warga. Bagaimana mungkin bisa memecahkan masalah kalau yang di atas saja nggak becus? Kira-kira bawahan bakal gimana? Kesimpulannya, baru 2 hari kerja, Anies sudah dikuliti kebobrokannya. Lapis demi lapis ketidakbecusan makin terlihat jelas. Kerjanya cuma bikin tempat selfie dan beautifikasi berbagai tempat. Padahal dulu dia sering nyindir-nyindir Ahok cuma fokus bangun benda mati. Sekarang kok jilat ludah sendiri. Yang penting semua happy di era Anies. Ada yang dapat kelebihan bayar, ormas dapat hibah, bobrok jarang terekspos seperti aduan di atas. Jadi bagaimana menurut Anda?